Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat selalu eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan kita doakan semoga insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit, amal soleh bagi saudara-saudara kita semuanya yang telah bermurah hati untuk mendukung channel ini bersholawat, ya. Juga insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah yang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Hanya Gusti Allah Agunglah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk seluruh PR-PR terkasihku dimanapun kau berada, aku ucapkan terima kasih, ya, yang selalu always selalu. Semoga anti skip dan anti download, dan bagi mereka yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel ini, dan semoga itu juga menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Bismillah. Mungkin ada yang bertanya, kok syutingnya masih gelap? Iya, ini ba'da subuh langsung kita tata, ya, kamera dan segala macamnya, lighting. Karena nanti jam 7 aku harus berangkat ke Blitar. Dan mohon doanya, semoga saja bisa sukses, tentu harapan kita bersama. Kalaupun tidak seperti yang kita harapkan, toh tugas kita hanya menjalankan perintahnya. Adapun hasil akhir itu kita serahkan saja kepada Gusti Allah yang Maha Agung, karena hidayah itu hanya bisa kita usahakan, tetap saja hasil akhirnya itu ada di tangan Gusti Allah yang Maha Agung. Jadi nanti ada kasus pemurtatan itu yang teman kita komentar dari Jogja, tidak salah, ya. Ini pemurtatannya itu via rudalisasi, ya. Mahasiswi, dulunya mahasiswi, sekarangnya sudah nggak mahasiswi. UIN lagi. Gimana itu? Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang bisa aku shot dan aku shot. Kalau nggak bisa, ya nanti aku sampaikan ceritanya saja. Karena itu juga perlu untuk kita semua, ya. Untuk pembelajaran agar kita hati-hati mengawal pergaulan generasi-generasi Islam kita, ya. Jadi nanti ini jam 7 aku segera berangkat, ya. Makanya syutingnya ba'da subuh langsung syuting. Ini agak masih tidak siang seperti biasanya gitu. Dan kemarin ada gangguan PLN, ya, jadi pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu lagi di cabang-cabangnya itu lagi dibersihin supaya tidak mengganggu, sehingga PLN mati sampai jam 2, ya, jam 2 ba'da duhur. Maka untuk teman-teman yang berusaha telepon atau WA tidak terkonfirmasi, mohon maaf, ya, bukan apa-apa, ya, karena memang di sini kan pakai wifi. Kalau listrik mati, ya wifi-nya mati otomatis, ya, sesuatunya yang berbau internet juga mati, nggak bisa dihubungi. Makanya kita ngunggah cuman satu, karena mampir ngombe itu biasanya kita unggah itu ya di bawah jam 11, dan itu bisa terunggah di atas jam 11. Nanti kalau misalkan kajian utama kita unggah juga akan mengkanibal dia, karena kalian belum bisa benar-benar menjadi sosok yang mania ilmu. Mania ilmu itu artinya begitu ada pengetahuan yang dia belum tahu atau dia ingin mengulang pengetahuannya, dia lihat belum bisa seperti itu, ya.
kalau dalam waktu yang bersamaan kajian utama dan kajian tambahan itu diunggah, itu nanti viewernya mengkanibal, jadi tidak fokus. Untuk menghindari kanibal itu, maka ya sudahlah, kita unggah mampir ngombe saja ya, dan itu telat sekitar jam 2-an ya tuh ya, ba'da duhur baru bisa terunggah. Oke. Seperti yang aku bilang sebetulnya, oh iya, kemarin tuh sebetulnya aku akan menuntaskan tentang rahmat itu, bagaimana memahami rahmat. Benarkah kita masuk surga itu karena rahmat? Harusnya tadi malam sudah tuntas, cuman ada kendala seperti itu, belum terunggah. Nah, nanti ini aku pulang jam berapa belum tahu juga. Ya, kalau misalkan bisa ya kita unggah, kalau enggak atau nanti alternatif lain kita live saja ya. Karena live itu waktunya bisa singkat, tidak perlu render, tidak perlu shooting, langsung diunggah. Live juga nanti sepertinya nggak seperti kemarin karena tekniknya belum diketahui kendalanya di mana. Kalian hanya bisa chat, karena kalau langsung wajah bisa ditampilkan, StreamYard kemarin itu gangguan suaranya minta ampun ya. Noise-nya belum bisa dikendalikan. Jelek banget, jadi bingung kita kadang-kadang mana yang ngomong, apa yang didengar gitu, jadi satu gitu. Oke, berikutnya aku sudah bilang kemarin topik-topik tentang korban itu karena sudah selesai ya, aku anggap selesai. Nanti setahun lagi kita akan diskusikan lagi sesuai dengan update apa yang sedang ada ya. Kalau update korban ya kita diskusikan tentang korban. Namun demikian, setelah aku lihat, aku juga nggak ngerti itu by design atau gimana. Aku lihat beranda ya, di beranda YouTubeku itu gimana ya, agama, ada yang bilang agama kok diiklankan gitu ya. Iya, kita juga kadang-kadang tanya, agama kok diiklankan ya. Yang parahnya juga, iklannya itu awalnya itu diperspektifkan Islam, pakai jilbab, pakai apa namanya deh, kopiahnya juga bukan kopiah Indonesia, kopiah Arab yang putih itu. Nanti lama-lama terus akhirnya masuk Kristen, jilbabnya nggak dipakai, kopinya nggak dipakai. Jadi itu memang iklan tuh menggarap Islam. Itu jelas-jelas dia menggarap Islam, iklan itu. Ya, jadi dia mengiklankan agamanya untuk menggarap Islam. Sudah jelas judulnya saja, channelnya itu Isa dan Islam atau Isa dalam Islam, kurang ngerti aku. Jadi yang aku perhatikan, kalau dia sepertinya menyesuaikan dengan apa yang sedang kita bahas. Kita bahas korban, lah itu di beranda YouTube itu iklan korban itu lalu lalang saja. Maka dari itu aku berusaha perlu untuk mengulas kembali tentang korban dengan harapan semoga pewer-pewer terkasihku itu tidak terkontaminasi oleh iklan itu, atau paling tidak bisa mengerti duduk permasalahannya seperti apa sih gitu. Jadi seperti kajian kita itu disikapi dengan dia memberikan iklan dengan tajuk yang sama seperti itu. Kita bicara korban, dia juga bicara korban. Nanti kita bicara yang lain, dia juga. Apakah itu memang by design atau tidak, aku juga tidak tahu lah ya. Itu, dan kita tidak bisa berkata apa-apa karena itu hak dari pengelola ya. Tentunya YouTube, karena YouTube kan tentunya siapa yang bayar iklan, mau iklan ya monggo-monggo saja. Artinya kita tidak bisa terlalu jauh untuk mengatakan jangan iklan ini, jangan iklan itu gitu ya. Kalaupun ada pilihan-pilihan itu kan, tapi aku nggak ngerti juga gimana caranya. Ya sudahlah, biar saja. Artinya apa? Apapun yang terjadi di luar kita ya sudah, silahkan saja. Toh mereka punya hak untuk mensiarkan agamanya. Kita yang memberikan perlindungan atau imunisasi akidah ke dalam supaya kita tidak terkontaminasi apa yang di luar itu. Itu aja yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Tajuk kali ini aku kasih apa ya? Nah, gini aja. Kita mengorbankan domba untuk Tuhan. Jadi kita mengorbankan domba untuk Tuhan. Mereka mengorbankan Tuhan untuk domba. Nah, itu judulnya ya. Kita itu siapa? Yahudi dan Islam.
Mereka itu siapa? Kristen. Ya. Jadi seperti itu tajuknya ya. Aku ulangi, kita mengorbankan domba untuk Tuhan. Mereka mengorbankan Tuhan untuk domba. Jadi dari sini saja sebetulnya nggak bisa pemahaman korban Yesus Kristus untuk dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam pengorbanan Bapak Abraham yang itu nanti dinapaktilasi oleh Yahudi dan Islam. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena konteksnya sudah jauh, itu beda banget itu ya. Cuman kalau kalian tidak paham ya akhirnya bingung juga gimana sini duduk permasalahannya. Maka dari itu akan aku berikan penjelasan kepada kalian, semoga kalian paham ya dan kalian bisa membaca petanya gitu. Oke, aku belum sempat ya membaca komen-komen kalian secara rinci, tapi sekilas aku sudah baca dan terima kasih untuk power baru dari Malaysia. Artinya power kita, saudara kita dari Malaysia semakin bertambah lagi ya. Dan salam untuk semua keluarga-keluarga muslim di Malaysia ya. Semoga selalu dalam akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau jangkauan dakwah kita itu semakin luas sampai ke mancanegara, tentu itu semakin membahagiakan kita dan semoga kebaikannya dari dakwah ini juga tercurahkan kepada kita semua, kepada aku, kepada kalian yang memberikan sholawat, kepada seluruh peor-peor terkasihku ya. Jadi terbagi menjadi milik kita bersama ya. Sama-sama kita akan mendapatkan kebaikan dari dakwah ini. Oke. Aku akan jelaskan seperti ini kepada kalian. Hal-hal yang berseliweran di beranda YouTubeku dan aku kadang-kadang gimana kok bisa begini gitu ya. Pertama, ini aku screenshot nih. Ya, iklannya itu begini. Ya. Sudah? Oke, perhatikan iklannya begini. Aku akan menjelaskan berdasarkan iklan saja supaya lebih gampang kalian pahami. Oke. Ini kan kamu lihat kan ceweknya berkerudung gitu kan? Nanti akhirnya lepas. Jadi memang yang digarap itu Islam. Judulnya aja ini ternyata sebentar. Isa dan Islam. Seharusnya kalau dia kasih judul Isa dan Islam, ya dia harus memotret Isa dalam perspektif Islam. Tapi kan ini tidak. Dia justru ingin menggarap pasar potensialnya itu. Kalau ini iklan, jadi dunia marketing bayarnya itu ya masyarakat Islam gitu loh. Kan sudah anomali sebetulnya. Dia mengatakan Isa dan Islam atau Isa dalam Islam ini. Isa dan Islam. Tapi dia memotret Isa dalam kerangka berpikir kekristenan dijual ke publik Islam. Coba. Gimana itu? Ya, dan selalu ditampilkan begini, awalnya pakai kopiah, pakai jilbab, nanti akhirnya lepas. Gitu. Kan itu sebuah perlambang. Perlambang itu harus dibaca secara cerdas. Kamu kalau nonton apa-apa jangan bodoh, jangan goblok, jangan kuper, lihat. Meskipun tidak dengan kata-kata, perlambang itu juga akan menggeret kita kalau tidak pandai-pandai membacanya. Ya, di sini dipakein aksesoris Islam, gitu, ya. Cuman yang aku bilang tadi, kalau memang undang-undangnya memang boleh ya gimana lagi? Apakah boleh iklan seperti ini, gitu ya? Kalau zaman aku dulu masih tahun-tahun 80-an kan aku suka berkecimpung dalam dunia iklan juga. Nggak ada iklan-iklan begini, nggak ada. Ya orang dakwah gitu saja. Nggak agama diiklankan seperti ini, kan iklan ini ya. Tapi mungkin regulasi hukumnya sudah berubah, ya sudah gitu. Sekarang pandai-pandai kita untuk membangun kekuatan imunisasi akidah kita dari dalam. Jadi apapun yang datang dari luar, kalau kita sudah imun itu insya Allah nggak mempan gitu ya.
Dan memang mereka juga punya hak untuk berdakwah, itu juga harus kita hormati. Sebagaimana kita juga punya hak untuk berdakwah. Ya, jadi nanti kalau di lapangan itu ya, ini kan sudah lapangan, cuman ini lapangan dunia maya. Kita punya sampaikanlah walau satu ayat. Kita punya itu, kita harus menyampaikan. Perintahnya seperti itu. Makanya ketika kamu ikut men-share link-link dari kajian dakwah ini, kamu sudah mengambil bagian dalam syiar dakwah. Walaupun karena kamu tidak mampu yang lain, mampumu hanya men-share link-link kajian ini, ya tidak masalah gitu. Kecuali saudara-saudara kita yang secara rezeki dilebihkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung dengan kemurahan hatinya memberikan sholawatnya, itu hal lain karena mereka mampu. Kalau kamu mampunya hanya men-share link-link, ya sudah, lakukan apa yang kamu mampu. Setidaknya kamu ambil bagian gitu loh. Ya jangan kamu menengai diem saja, kan goblok juga begitu. Sudah tahu Kanjeng Nabi memerintahkan, sampaikanlah walau satu ayat, kamu diem aja. Terus kamu ngaku pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ucapannya tidak kamu indahkan, kan goblok namanya. Oke, mereka juga punya ya tekstual, meskipun itu apakah itu ayat palsu ataukah ayat yang memang demikian, itu hal lain lah ya. Kita terima saja bahwa teks mereka, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi beritakanlah Injil ini dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang mereka pegang dalam pijakan untuk melakukan penginjilan. Jadi sama-sama, dua agama ini sama. Kita tidak usah perlu bermain-main di balik layar lah ya. Kekristenan juga itu punya pijakan Alkitabiah untuk melakukan penginjilan. Kita juga punya pijakan Alkitabiah untuk menyampaikan pengquranan gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelola, karena di lapangan ini akan menjadi persinggungan, ada meeting point, supaya meeting point itu tetap damai gitu loh ya. Ya kalau aku sih mengambil cara ya seperti ini. Kita diskusi baik-baik, keterima ya monggo, nggak keterima ya nggak masalah. Artinya kalau kita menemukan satu meeting point ya alhamdulillah. Kalau berbeda tetap saja setelah diskusi ya saling menghormati. Itu aja. Ya. Oke. Dia katakan tadi seperti ini, aku baca. Jika Anda ingin beroleh jaminan surga, akuilah dosa-dosa pada Isa Al-Masih dan percayalah kepadanya. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Oke. Ya. Jadi, kalau mau masuk surga, jaminan ini. Dia bilang jaminan masuk surga. Akuilah dosa-dosa. Jadi mengaku dosa kepada Isa Al-Masih dan percaya kepadanya. Karena apa? Posisi Isa Al-Masih bagi kita dan bagi bagi kita yang Islam dan bagi Kristen tertentu itu berbeda. Kristen tertentu itu aku katakan karena tidak semua Kristen menerima Yesus sebagai Allah loh ya. Ini nggak perlu aku jelaskan, kalian sudah paham lah ya. Makanya kalau dia bilang, jika Anda ingin beroleh jaminan masuk surga, akuilah dosa-dosa pada Isa Al-Masih dan percayalah kepadanya. Yang aku tanya, jaminan masuk surga itu Kristen yang mana? Kristen yang Tritunggal? Kristen yang Waneses? Kristen Tauhid? Kristen Saksi Yehova? Kristen Mormon? Yang mana? Ada 5 paling tidak. Apakah semua masuk surga? Tidak mungkin. Orang konsep teosnya aja beda-beda kok. Makanya kemarin yang sekarang jadi populer dan masih viral banget itu seorang pendeta yang aku disuruh mengulas, tapi aku bilang nanti dulu lah, kita wait and see ya. Karena beliaunya juga harus tenang, karena banyak yang mau menghubungi beliau tapi harus diamankan dulu, artinya supaya tidak terganggu ya. Dia mengatakan berdoa itu sebelum dia bersyahadat, kan dia mengeluarkan video yang mengatakan ketika dia masih Kristen dan dia masih menjadi pendeta, kan dia bilang berdoa itu kepada Allah bukan kepada Yesus. Dan alhamdulillah sekarang hidayah sudah dia terima dan dia bersyahadat menjadi Islam. Ya. Kalian tahulah siapa pendeta itu, orang sekarang lagi viral kok ya. Oke. Jadi di sini jaminan masuk surga, akuilah dosa kepada Isa Al-Masih. Jadi konteksnya dia ke Isa Al-Masih. Seperti kemarin
ketika aku mengatakan bahwa kita tidak bisa menggantungkan sesuatu apapun tuh kecuali kepada Allah. Jadi pengutusan, keputusan, segala apa yang ada itu dipegang oleh Allah. Terus ada Kristen yang belum tahu, dia ngajukan sholawat. Kamu lihat tuh video sholawatnya. Jadi hampir seperti ini. Karena dia mau mengambil remis Isa Al-Masih diajukannya. Ya kami percaya terhadap Isa Al-Masih. Orang itu tertulis dalam kitab Al-Quran dan kami harus menghormati sebuah nabi. Tapi sebagai nabi. Bukan terus Isa Al-Masih menjamin surga. Memangnya dia punya surga? Memangnya surga itu Isa Al-Masih yang punya? Seperti tadi, dari 5 denominasi kekristenan itu mana yang masuk surga? Karena konsep teosnya aja nggak sama kok. Nggak mungkin semua ini masuk surga 5 ini. Mesti salah satu mungkin, yang 4 jelas nggak mungkin. Itu pun kalau kita kembalikan ke dalam kekristenan masa lalu. Kalau kekristenan masa kini ya sudah nggak mungkin semua. Karena apa? Ada yang namanya tempus delicti. Kapan? Itu kapan? Makanya aku katakan, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku bilang, oke, aku setuju. Kalau ditanya, kamu setuju gitu loh. Tapi masalahnya itu kapan? Setiap nabi ada zamannya, setiap zaman ada nabinya. Ini agak berat mungkin kalian kalau yang ujuk-ujuk masuk ke sini ya. Kalau sudah mengikuti kajian-kajianku yang dulu-dulu, insya Allah langsung nyambung ya. Oke, berikutnya begini. Jadi menurut wahyu Allah, tujuan utama Idul Adha dan penebusan anak Ibrahim adalah, nah lihat ini. Ya, jadi coba. Terus aku belum sempat men-screenshot. Akhirnya begini. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9:27-28. Oke, jadi kalau video ini kita lihat secara utuh, iklannya bermain bagus. Dia tidak mempertentangkan antara Ismail atau Ishak. Dari situ aku lihat ini iklan cerdas ini. Karena dia tidak mau terperangkap oleh polemik antara Ismail dan Ishak. Dan dia juga jelaskan, toh akhirnya digantikan domba. Tidak ada yang dikorbankan. Gitu loh. Ya. Nah, terus dia membawa, menurut wahyu Allah, kata dia nih, tujuan utama Idul Adha adalah penebusan anak Ibrahim. Lah kalau penebusan anak Ibrahim itu kan domba. Tapi dia dibawa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Surat Ibrani 9:27-28. Dia bukan ke domba tapi ke Yesus. Nih. Coba, kan sudah hati-hati, dia menggesernya halus. Dia juga mengambil dari napaktilah sejarah Bapak Abraham. Tapi digeser halus. Seperti kan kemarin sudah kita unggah ya tentang trilogi korban Yahudi, Nasrani, Kristen, Islam. Siapa yang jadi penggantinya? Ternyata benar kalau mereka penggantinya itu Yesus. Ya tidak sama sudah. Ya makanya judul kali ini kita mengorbankan domba untuk Allah atau untuk Tuhan, sedangkan mereka Kristen mengorbankan Tuhan untuk domba. Udah tidak sama. Oke. Terus ini maksudnya kesaksian Nabi Yahya ialah Isa Al-Masih hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Bayangkan. Jadi dosa banyak orang itu ditimpahkan kepada satu orang
Yang satu orang itu tidak tahu apa-apa, yang sebetulnya banyak orang juga ini tidak tahu apa-apa. Itulah yang kita gugat tentang dosa waris. Masa sih Bapak Adam itu tidak punya pahala? Ya tidak mungkin lah. Manusia itu ya punya pahala, punya dosa. Pertanyaan cerdas, kenapa hanya dosanya yang diwariskan? Kalau memang dosa bisa diwariskan, dia harus linier dong. Artinya pahala juga bisa diwariskan. Lalu kenapa hanya dosanya yang diwariskan? Ya. Oke, langsung dia menukik kepada, dan ini sudah kita bahas kemarin ya, dari Injil ya, Yohanes 1:29 ya. Inilah anak domba Allah, Isa Al-Masih, yang menghapus dosa dunia. Nih. Oke, ini dikutip ya, yang mengutipnya tidak tahu. Maksudnya Yohanes Pembaptis itu apa? Mengatakan, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti yang aku bilang, ketika kita keliru memahami sebuah narasi metafora atau harafiah, akhirnya ya terjerembab seperti ini. Ya, di situ ya, Yohanes Pembaptis itu adalah memberikan penghormatan, kekaguman ya kepada Yesus Kristus dengan bahasa metafora. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dalam perspektif metafora, bukan harafiah terus nanti disalib untuk menghapus dosa. Gitu loh. Ya, pemahamannya itu harus cerdas. Tidak terus anak domba Allah benar-benar anaknya Allah, dombanya Allah, terus nanti ditebus kita dengan dia disalib. Itu kan jadi kacau. Jadi dia misleading. Ketika sebuah narasi metafora dipahami harafiah dan sebaliknya harafiah dipahami metafora, hakul yakin misleading sudah pemahamannya. Ya. Oke. Selanjutnya dia mengutip Ibrani 10:4 ya. Tapi akan aku jelaskan dari Ibrani 10:1 ya. Maka langsung saja kita menukil ke Ibraninya ya. Nih, ini pegang deh. Sebentar aku minum dulu supaya kalian jelas ini, supaya jangan terkecoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kitab Ibrani. Ini ya kitab Ibrani. Oke. Aku bacakan dari awal. Ibrani 10:1. Aku ulangi karena ini nggak ada papan tulis ya. Ibrani 10:1. Ibrani 10:1. Perikopnya persembahan yang sempurna. Ya. Begini, di dalam hukum Torah hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dahsyat banget. Ini tulisannya si Paulus untuk jemaat yang dia kasih judul suratnya itu Ibrani. Untuk orang-orang Ibrani. Ya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi korban-korban yang dilakukan pada waktu itu Islam belum ada kan, tentunya dia mengkritik Yahudi ya. Korban-korban ya seperti yang kita lakukan sekarang ini menurut dia itu tidak bisa ya, itu hanya bayangan katanya si Paulus. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Buktinya orang Yahudi yang melakukan kok sama Paulus mau dinihilkan. Ya. Oke. Nomor 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Iya memang dosa itu kan harus kita ingat supaya kita tidak melakukan lagi.
Gitu, ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi menurut Paulus, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu menurut Paulus. Lah teman-teman Kristen seharusnya cerdas dong. Lalu bagaimana yang dilakukan korban bakaran di kitab Kejadian itu ya. Di awal-awalnya itu ya, nanti lihat di Perjanjian Lama itu. Bukan di Kejadian, ingatku. Tolong nanti dicari ya. Tapi di Perjanjian Lama itu, bagaimana Kanjeng Nabi Musa atau Moses itu mengajarkan kepada kaum Yahudi untuk memberikan korban persembahan. Itu yang dikorbankan tuh hewan ternak. Yang namanya domba, yang namanya lembu. Tidak pernah orang Yahudi itu mengorbankan manusia. Tidak pernah. Harusnya kan dipikir, ini benar nggak sih pernyataan Paulus ini? Kenapa Paulus menuliskan demikian? Ya karena Paulus ingin membangun yang namanya dogma soteriologi salib. Gitu loh. Ya. Tapi kan kalian seharusnya berpikir dong. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Lalu bagaimana cara orang-orang Yahudi dulu untuk menghapuskan diri dari dosa, dari kesalahan yang sudah terlanjur dibuat? Kan lewat korban. Dan korbannya itu hewan ternak. Tidak pernah Yahudi itu mengorbankan manusia. Tidak pernah. Ya. Oke. Yang kelima, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Wah, ya. Terus dia katakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ya. Jadi bagus. Di sini masih ada bagusnya di sini, ya. Di mana Paulus mengatakan atau menggambarkan tentang Yesus begini. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nggak tahu gulungan kitab yang mana juga nggak tahu lah ya. Mungkin teman Kristen bisa menunjukkan gulungan kitab yang mana itu ya. Melakukan kehendakmu ya Allahku. Jadi pengakuan tetap kepada Allahnya itu tetap. Jadi Paulus itu seperti aku katakan, untuk konsep teos dia masih menjaga sema Israel. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Di situ dia masih lurus. Masih. Jadi coba sih teman-teman Kristen pikirkan, apakah kalian kira Paulus itu Tritunggal? Bukan, dia mengimani Allah yang tunggal. Gitu loh. Maka teman-teman Islam berkali-kali aku memperingatkan, jangan kritik Paulus lewat konsep teos, karena dia masih setia menjaga ketauhidan yang dikenal dengan syahadat sema dalam Israel, dalam Yahudi. Sekarang kita kritik dia dalam konsep dosa waris, yang itu salah. Nah, sekarang kalau mau mengkritik di sini, di konsep dosa waris ini, ya. Nah, di sini kan ada kata bayang-bayang. Mana lihat? Di sini kan ada kata bayang-bayang. Ya. Di surat yang aku baca tadi kan ada kata bayang-bayang. Ini aku ngajak kalian berpikir rasionalis saja ya. Nggak terlalu jelimet, gampang aja lah ya. Gini. Kan dia sudah katakan tadi, aku berputar ya ke Ibrani 10. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kalau tidak mungkin, kenapa Musa mengajarkan itu kepada umat Yahudi? Itu jawab dulu. Kenapa kok itu diajarkan? Musa tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Tidak pernah. Lihat itu. Mulai Kejadian sampai nanti Maleaki. Perjanjian Lama itu baca semua. Ada enggak Musa mengajarkan mengorbankan manusia untuk menghapus dosa? Tidak pernah. Ya. Kitab segini nih. Perjanjian Lama ini kamu baca ini. Di mana Musa mengajarkan untuk mengorbankan manusia menghapus dosa? Tidak pernah. Yang ada adalah domba jantan atau lembu jantan atau dalam bahasa kita binatang ternak. Itu yang dikorbankan. Ya. Oke. Berikutnya kita naik lagi ke ayat
pasal 10 ayat yang pertama. Tadi kan tentang tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu kan yang ayat yang keempat dari surat Ibrani yang ke-10 ya. Sekarang kita naik ke ayat yang pertama. Nah, di sini aku ajak kalian bermain logik dulu ya, bermain logik. Ya. Mana lebih dahulu bayang-bayang dengan benda nyatanya? Ya. Mana lebih dahulu? Coba. Mana lebih dahulu bayang-bayang dengan benda nyatanya? Karena pernyataannya Paulus begini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang. Jadi bayangannya dulu ada dan keselamatan yang akan datang itu baru datang segera dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri katanya. Jadi di hukum Taurat itu hanya bayang-bayang. Nanti kenyataannya hakikatnya itu ada di perjanjian baru lewat Yesus. Korban itu seperti itu kata dia nih. Jadi korban bakaran entah itu lembu jantan, entah itu domba jantan, itu hanya bayang-bayang. Nanti hakikatnya itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalian bisa terima ini? Coba aku kasih waktu ya 1 menit lah, coba kalian pikirkan. Kalian bisa menerima ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, khususnya teman-teman Kristen, bisa menerima penjelasan dari Paulus itu. Benarkah bahwa penyembelihan korban domba jantan dan lembu jantan itu hanya bayang-bayang saja? Nanti hakikat kebenarannya, faktualnya itu ada di penyaliban Yesus itu, bisa kalian terima nggak? Ini kalau kalian kritis di gereja, diajari waktu khotbah atau di sekolah Alkitab, harusnya dipertanyakan. Gitu loh. Seperti aku bilang, aku itu paling kritis, aku tidak bisa diatur orang. Aku harus tanya dulu gimana duduk permasalahannya, di mana sandaran Alkitabiahnya. Kalau Islam tentunya perspektifnya Al-Qur'annya ngomong apa, hadisnya ngomong apa, guru itu ngomong apa. Kalau itu sejalan, kita terima. Kalau enggak tentu kita tolak. Makanya aku bilang, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan itu sejalan atau tidak dengan Alkitabiah. Kalau dalam Islam tentunya hadis, Al-Quran. Kalau di dalam kekristenan tentunya dengan Alkitab. Sejalan dah. Jangan asal ngomong terus kamu terima aja, ya akhirnya kebelangsa kamu. Oke. Aku ajak kalian berpikir sekarang. Berarti kalau menurut pemahamannya si Paulus itu, di mana dia mengatakan bahwa korban-korban dahulu itu bayangan, sedangkan nanti fakta benda aslinya ada di penyaliban Yesus, maka di sini kita bisa tangkap Paulus terjebak dalam kesalahan berpikir karena tidak mungkin ada bayangan dahulu lalu ada benda aslinya kemudian, tidak mungkin. Kalau otakmu waras itu mesti menolak itu. Aku kasihkan contoh nih, ini cangkir nih. Saya nggak bisa. Ah, itu tuh, tapi kamu nggak nampak ya. Itu bayangan cangkir itu. Itu bayangannya cangkir. Artinya apa? Sebelum ada bayangan, cangkirnya dulu harus ada. Artinya nggak mungkin ada bayangan dulu sebelum benda aslinya ada. Ini tolong otakmu ditingkatkan kecerdasannya supaya bisa memahami penjelasanku. Jadi benda aslinya dulu ada, baru bayangannya ada. Tidak mungkin bayangan ada, benda aslinya belum ada. Atau tidak mungkin bayangan dulu timbul setelah benda aslinya ada. Tidak mungkin. Berikutnya, setiap benda asli ya itu tidak harus ada bayangannya. Tidak harus. Tetapi setiap bayangan itu mesti ada benda aslinya. Ya. Kalau tadi kita lihat temposnya, maka tempus delictinya kita lihat.
Benda aslinya dulu ada, baru bayangannya ada. Sama Paulus dibalik, bayangannya dulu ada, lalu benda aslinya baru ada kemudian. Logik nggak nerima itu. Jadi yang katanya Paulus ya bahwa korban lembu jantan, domba jantan dalam Taurat itu sebagai bayangan, ya nanti benda aslinya ada pada penyaliban Yesus, itu melanggar kebenaran akal. Artinya kalau kamu nggak goblok, nggak bodoh, kamu cerdas, kamu akan menolak itu. Karena tidak mungkin bayangannya lebih dulu, baru nanti benda aslinya ada. Contohnya cangkir ini. Mana lebih dulu antara adanya cangkir sama adanya bayangan cangkir? Bayangan cangkir memerlukan cangkir, tapi cangkir tidak memerlukan bayangan. Karena setiap bayangan mesti ada cangkirnya, setiap cangkir belum tentu ada bayangannya. Tergantung nanti sinar. Aku minum dulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara korban tidak harus berbicara Bapak Abraham. Karena dari sanalah cerita itu dimulai. Ya. Tidak bisa tidak, kita harus berbicara tentang Bapak Abraham. Karena dari sanalah itu dimulai. Ya. Oke. Sekarang kalau mengatakan bahwa yang dahulu itu bayangan, kita lihat tempusnya. Tempus delictinya ya. Roadmap-nya lihat. Milata Abraham, baru Yahudi lewat Kanjeng Nabi Musa, baru Nasrani lewat Kanjeng Nabi Isa yang kemudian berubah menjadi Kristen itu, kemudian Islam lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini dulu pahami roadmap-nya ini. Itu temposnya beda-beda. Sebelum ada Yahudi sudah ada Milata Abraham, karena Bapak Abraham itu lebih dulu, dan korban itu menapak tilasi dari apa yang dilakukan Bapak Abraham. Kan kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Ya, pahami di sini. Ya. Kalau memang yang dahulu itu bayangan, artinya kan yang dahulu itu kita harus mengambil asal ceritanya dari mana? Dari Milata Abraham. Berarti Yahudi juga bayangan dari Milata Abraham. Buktinya Yahudi juga tidak mengorbankan manusia. Benda aslinya itu mana coba? Kalau kamu balik bayangan dulu, baru ada, baru benda aslinya. Itu sudah. Kalau nalar kita saja tidak mungkin. Ini ngawur. Ayo kita diskusikan secara sehat. Bagaimana bisa menerima bayangan lebih dahulu, baru ada benda aslinya. Justru benda aslinya dahulu ada, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Baru bayangannya ke kita ini, ke Abrahamic faith, ke anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham itu siapa saja? Yahudi, Nasrani yang berubah menjadi Kristen, dan Islam. Ini semua anak-anak Abraham. Karena kita lihat dari temposnya itu, kalian bisa lihat di videoku bahwa tidak semua nabi beragama dengan nama Islam. Itu lihat videonya di sana. Sudah aku jelaskan bagaimana tempus delictinya. Setiap nabi ada waktunya, setiap waktu ada nabinya. Ya. Maka dari itu ketika aku pernah dengar sekilas, si BN yang Kristen ini mengkritik UAS yang Islam ini, itu dalam segi keilmuan aku dukung BN. Ya. Karena benar. Walaupun dia Kristen, kalau dia benar aku dukung. Si UAS ini salah. Karena UAS yang nggak ngurus aku, mau dia dokter, mau profesor, mau kuliah di Arab sana, di mana kayak salah bener-bener. Nggak ada kita lihat, oh dia itu nggak boleh dikritik. Siapa bilang? Nggak berlaku bagi aku. Salah, bener-bener. Ya karena dalam konteks ini si BN itu bener. Kalau dia mengkritik UAS mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Islam. Tidak. Sudah aku jelaskan di tidak semua Nabi beragama Islam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu akan Islam? Orang sudah dijelaskan di surat Ali Imran, surat 67. Ya, surat ketiga, surat Ali Imran ayatnya 67.
Aku ulangi. Surat ketiga, surat Ali Imran ayatnya 67. Karena nggak aku tulis, maka supaya kalian hafal. Surat ketiga, Ali Imran ayatnya 67. Jelas, Al-Quran mengatakan, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Ya memang mana mungkin Ibrahim Yahudi. Orang Ibrahim itu ada sekian ribu tahun sebelum Yahudi kok. Yahudi nanti itu di era Kanjeng Nabi Musa. Dan dikatakan, dan bukan pula seorang Nasrani. Ya benar, nggak mungkin Ibrahim Yahudi saja itu nggak mungkin, apalagi Nasrani, nggak mungkin. Karena Nasrani itu tempusnya setelah Yahudi. Terus dikatakan, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan tidaklah termasuk orang yang musyrik. Jelas, dia Muslim, tapi juga tidak Islam. Karena tidak mungkin Islam, karena Islam adanya justru di belakang. Ini temposnya sendiri-sendiri. Ini yang tidak dipahami oleh UAS, kemudian dikritik oleh si BN itu. Ya aku dukung BN, memang tidak Islam, tapi Muslim. Masalahnya pemahaman terhadap Muslim dan Islam itu ngerti nggak UAS? Gitu loh. Ya. Jadi aku yang benar-benar salah. Tapi kalau misalkan ada yang bilang Ibrahim itu Yahudi dari Hong Kong. Kalau ada yang bilang Ibrahim itu Nasrani atau terus menjadi Kristen dari Hong Kong. Nggak ada. Ibrahim itu kalau dalam perspektif Islam namanya itu Mila Abraham. Nggak ada namanya Yahudi Nasrani. Karena Yahudi, Nasrani, Islam itu justru anak-anak Abraham. Imannya itu berpijak kepada iman Abraham. Masalah nanti di tengah jalan ada yang nyeleweng itu urusan lain. Tapi jalur ceritanya kita berpijak kepada iman Abraham. Makanya dalam Islam disebut Ibrahim itu Khalilullah. Ya, gelarnya itu Khalil. Sangat dekat sekali dengan Allah. Dia adalah bapak tauhid kita. Maka Allah kan mengatakan ikuti agama Ibrahim. Itu kalau kita tarik ke Arabinya, ikuti milah Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi itu mengajak kita atau diperintahkan dia oleh Allah untuk mengajak kita mengikuti iman Abraham gitu loh. Ya. Oke, ini aku harus jelaskan supaya kalian tahu temposnya, ya. Supaya tahu tempos. Kita kembali ke omongan Paulus. Apakah mungkin yang dilakukan Bapak Ibrahim atau kalau Kristen bilang Bapak Abraham itu dengan mengorbankan anaknya itu disebut bayangan? Bayangan itu ada, benda aslinya nanti baru ada kemudian. Sedangkan temposnya sudah jelas. Milata Abraham, Yahudi, Nasrani yang menjadi Kristen, baru Islam. Tidak mungkin. Nah, ini karena kalian sudah termakan dogma, apa saja yang dikatakan Alkitab, khususnya surat Paulus, kalian kehilangan daya kritis sehingga amin. Itu masalahnya. Jadi sekalipun itu kalian baca tiap hari Alkitab tapi tidak dicermati, ya akhirnya kebelangsak seperti itu. Tidak ada, dosa waris itu tidak ada. Semua bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan, itu yang harus kamu bertanggungjawabkan. Setiap orang begitu. Tabur tuai, apa yang ditabur itulah yang dituai. Gak mungkin orang menabur kita yang menuai. Kamu tabur baik ya kamu menuai baik. Kamu tabur buruk ya kamu menuai buruk. Itu logika yang masuk akal, yang gampang itu loh. Tanya kepada pakar-pakar hukum itu. Hukum positif juga begitu. Tidak mungkin bapak yang berdosa, anak yang minta pertanggungan jawab. Itu goblok namanya. Nah ini aku sampaikan supaya viewer-viewerku khususnya yang Islam jangan terjebak oleh iklan itu. Karena iklan itu berseliweran di beranda YouTubeku. Nanti kamu lihat penjelasanku, terus kamu lihat iklan itu jadi bingung. Maka ini aku sampaikan. Seperti tadi di awal, sebetulnya aku tidak akan lagi karena waktunya sudah beralih ya, sudah selesai Idul Adha ya. Maka jangan lagi kamu percaya setelah dengar penjelasan bahwa Idul Adha itu berkorelasi dengan penyaliban Yesus. Tidak. Ya, seperti judul yang aku bikin judulnya, tajuk kita adalah ya, kita Yahudi Nasrani mengorbankan domba untuk Tuhan.
Beda, Kristen mengorbankan Tuhan, Yesus itu kan Tuhan, untuk domba. Itu loh. Dilihat dari ini aja sudah jelas kok bagaimana mau disama-samakan terus kalian mau diseret untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau juru selamat sebagai pengertian universal, ya memang semua nabi itu mengajak kepada keselamatan, bukan hanya Yesus saja. Semua nabi yang diutus itu untuk mengajak kita selamat. Caranya selamat bagaimana? Hidup dalam hukum Allah. Karena Bapak Adam sudah menggambarkan ketika dia tidak hidup dalam hukum Allah, maka dia mati, terpisah dari Allah. Maka kata mati di situ harus dipahami secara metafora, bukan mati orangnya mati gini. Hubungannya mati karena tidak mau hidup dalam hukum Allah. Nah, semua para nabi itu mengajak kita hidup dari hukum Allah, dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Satu, mengajak umat manusia ini hidup dalam hukum Allah. Itu masalahnya. Jadi semua nabi itu juru selamat, termasuk Yesus itu ya juru selamat. Bukan juru celaka. Ada nabi kok juru celaka. Memangnya nabi dari Depok apa? Oh, nabi kok juru celaka. Semua nabi itu juru selamat. Tetapi dalam pemahaman Kristen, keselamatan itu hadir apabila kita menerima Yesus disalib untuk menebus dosa mereka. Dosa orang Kristen itu. Nanti dulu bos, nggak begitu duduk permasalahannya dan dengarkan apa yang sudah aku jelaskan. Ya, tidak mungkin bayangan dahulu ada, lalu benda aslinya ada. Dari mana bayangannya? Justru yang benda aslinya itulah, hakikatnya itulah yang ada dulu, baru nanti bayangannya ada. Dan itu sudah dilakukan dengan cerdas, dengan indah. Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim menurut kami Islam. Dan fakta mengatakan akhirnya penggantinya itu bukan manusia, tapi domba. Domba yang benar-benar domba gitu loh. Masa sulit sih memahami gini? Domba yang benar-benar domba. Bukan Yesus. Yesus itu disebut anak domba Allah. Itu metafora. Jangan terus kamu Yesus disalib itu menjadi domba Allah. Kan jadi kacau. Ya, oke, sampai di sini dulu. Semoga paham. Khususnya ini, secara umum ya untuk kalian semua, tapi khususnya untuk teman-teman Islam, jangan sampai Anda terganggu oleh iklan itu. Nggak apa-apa, nikmati aja iklan itu, ya. Tapi setidaknya aku telah memberikan sebuah komparasi bagaimana kita Islam harus memandang korban itu. Karena iklan itu berbahaya, karena dia masuk ke dalam kerangka berpikir Islam, lalu diseret menjadi Kristen. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Mohon dipersori aku tidak bisa menghadirkan komen-komen kalian karena masih sibuk ya, tapi alhamdulillah saudara kita bertambah dari Malaysia ya. Semoga teman-teman Malaysia juga diajak semua mengikuti kajian-kajian ini sehingga akidah itu bisa terjaga dengan baik. Pesan dari aku, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran menjadi milik kalian yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi penghormatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, mereka adalah saudara kita. Meskipun kita tidak bersaudara di dalam akidah, tapi kita bersaudara sebagai anak bangsa, sebagai sesama manusia. Jadi Islam membangun konsep persaudaraan itu dalam 3 dimensi. Dimensi akidah, dimensi bangsa, dimensi humanis. Kita tidak ketemu di akidah, tapi kita ketemu di anak bangsa dan humanisme. Ya, hormati jalan yang diambil oleh saudara-saudara kita yang lain yang tidak sama dengan kita, sehingga kedamaian di antara kita itu bisa tetap terjadi ya, walaupun kita telah membicarakan hal-hal yang fundamental. Ini fundamental loh ini ya, tapi tetap saja harus kita bicarakan dalam koridor akademis dengan rasa saling hormat. Itu dari aku ya, dan ini sudah siap-siap mau menuju ke Blitar. Mohon bantuan doanya ya, untuk bisa lancar lah nanti bagaimana jalan ceritanya. Nanti kalau bisa short aku short, kalau tidak bisa ya aku akan sampaikan ceritanya saja. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.